Ada pertanyaan ini mungkin dari para pemuda ya, biasanya ya. Apa hukum puasa orang yang ya membiasakan atau masih suka menonton video porno dan hal-hal yang pornografi? Maka sahabat sekalian, orang yang sedang saum tapi masih melakukan maksiat, secara fikih memang saumnya nggak batal, ya. Ya kecuali onani sampai keluar sperma. Tapi kalau melihat video porno secara fikihnya tidak membatalkan saum. Tidak membatalkan saum, hanya melihat, hanya maksiat saja. Tapi dia bisa batal pahala puasanya. Khamsun yufattirna shaim al-qidbu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul ghamus wan nadru bisahwat. Ada 5 yang membatalkan pahala saum, ya. Salah satunya adalah melihat dengan syahwat. Lagi saum nonton film yang enggak ya, yang porno-porno, mendengarkan yang porno-porno, ngucap yang porno-porno, itu mungkin secara fikihnya tidak membatalkan saum. Karena fikih itu kan legal formil, nggak ada asupan, nggak ada minum, nggak ada makan, ya tidak membatalkan saum. Tidak ada hubungan suami istri, itu tidak membatalkan saum. Tapi jika kita tidak bisa mengendalikan mata kita, mengendalikan pikiran kita, hati kita, maka itu menghanguskan pahala saum kita. Jadi sekali lagi kesimpulannya, secara fikih saumnya tidak batal, tetapi secara pahalanya itu hangus, ya, batal pahala puasanya walaupun puasanya tidak batal. Terima kasih, mudah-mudahan maklum adanya terutama untuk para pemuda, ya, hindari hal-hal seperti itu ketika lagi saum. Wallahu alam bisawab. Sobat sekalian, ada yang bertanya, safar atau perjalanan membolehkan batal saum karena kesulitan di perjalanan. Tapi yang jadi masalah dengan teknologi canggih pesawat yang super kilat itu apakah masih tetap boleh membatalkan saum? Karena Bandung Jakarta saja mungkin sekitar 15 menitan. Apakah itu masih tetap membolehkan batal saum? Sahabat-sahabat sekalian, ini pertanyaan kontemporer sekali. Kenapa? Zaman Nabi nggak ada terjadi. Zaman sahabat, zaman ulama arba'atil mujtahidin, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, nggak ada itu persoalan ini. Maka para ulama kontemporer terpecah terbagi 2. Ada yang mengatakan tidak boleh dibatalkan. Kenapa? Karena tujuan boleh batal safar itu kalau ada kesulitan. Zaman Nabi ya dari Mekah Madinah itu kan sangat jauh, memerlukan berhari-hari perjalanannya, maka dibolehkan untuk batal. Tapi kalau sekarang pakai pesawat dengan cepat hanya sekitar 15 menit, 10 menit antar kota begitu, maka para ulama mengatakan sudah tidak ada lagi di situ ya masakohnya, bahasa fikih itu masakoh, kesulitannya. Maka itu tidak puasanya tidak boleh dibatalkan. Tapi tetap ada ulama yang lebih hati-hati gitu ya. Ulama yang tekstual. Artinya apa tekstual? Ya kalau di teksnya jarak maka jangan dikait-kaitkan dengan waktu. Kalau Rasul mengatakan marhalatain 2 pemondokan 2 kali malam lah kalau jalan kaki 2 kali ngemalem. Maka ya itu jarak aja jangan waktu. Maka ulama yang tekstual ya hanya teks saja mengatakan tetap Bandung Jakarta pakai pesawat sekilat apapun boleh puasanya dibatalkan. Kenapa? Karena yang dilihat bukan waktu tapi tetap jarak. Jadi silahkan sahabat mau milih yang mana. Ya kalau saya sih al-ikhraj minal ikhtilaf. Keluar dari perbedaan pendapat. Pilih yang jangan ambil risiko. Apa itu? Dengan tidak membatalkan saum. Kenapa? Karena kan sah-sah saja lagi safar kita tetap bertahan untuk saum kan. Apalagi di pesawat tidak ada kesulitan. Jadi kesimpulannya ya secara pribadi saya lebih memilih untuk tetap tidak membatalkan saum. Walaupun tetap hormat kepada yang mengatakan itu boleh untuk batal saum dan diganti dengan hari yang lain. Mudah-mudahan maklum adanya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat sekalian, ada pertanyaan ini mungkin dari Bapak supir ya. Bapak supir lintas provinsi atau lintas kota yang jaraknya ya boleh untuk batal saum. Pertanyaan dari beliau, apakah boleh supir yang setiap hari ada di perjalanan membatalkan saum karena alasan safar di perjalanan? Ya sahabat-sahabat sekalian, memang orang yang safar itu di dalam Al-Quran Al-Baqarah 185 kan ala safarin. Orang yang safar itu dibolehkan untuk mengganti di hari yang lain.
Tapi yang jadi masalah itu adalah supir. Mengganti di hari yang lain mana? Kenapa? Karena setiap hari mau Syawal, mau Ramadan, mau bulan apapun dia ada di kendaraan. Maka para ulama kendaraannya di atas kendaraannya dia, maka itulah keseharian dia. Bukan, jadi tidak termasuk di perjalanan. Tapi ya itu bi'ahnya di situ, ya lingkungannya, tempatnya di situ. Maka dia tetap harus saum. Itu satu pendapat ulama yang paling jumhur. Tapi ada ulama yang lain, tetap kalau sekiranya di bulan lain bisa mengambil cuti untuk mengganti saum di bulan Ramadan, maka tetap bisa, karena jaraknya memang lintas provinsi kan, cukup untuk dibatalkan saumnya, maka boleh. Jadi bolehnya bersyarat. Syaratnya dengan syarat ada waktu di selain Ramadan untuk mengganti saumnya. Tapi kalau tidak ada waktu karena sepanjangnya di situ, berarti masuk ke pendapat yang pertama. Harus ngikut ke pendapat pertama, yaitu tidak boleh batal saum. Kenapa? Karena lingkungannya, bi'ahnya dia ya di situ. Seperti itu, mudah-mudahan maklum adanya bapak-bapak supir semuanya. Terima kasih, wallahu alam bishawab. Ya sahabat-sahabat sekalian, ada pertanyaan mungkin dari para pekerja yang bekerjanya sangat berat gitu. Itu apakah boleh pekerja berat membatalkan saum? Itu memang di surah Al-Baqarah kan jelas, wa yutiqunahu. Orang-orang yang memang tidak kuat untuk saum boleh batal gitu ya. Bisa diganti dengan fidyah, bisa kalau artinya dia pekerja beratnya terus-terusan, ya kapan mau kodoknya akhirnya boleh diganti dengan fidyah. Gitu. Tapi kalau ternyata ada jeda di bulan lainnya bisa cuti, maka itu diganti dengan saum. Jadi kalau sekiranya dia menafkahi anak istrinya dengan pekerjaan yang sangat berat, tidak harus bekerja, maka boleh membatalkan saum dengan syarat. Syaratnya harus ada waktu di waktu lain di mana dia bisa qada. Satu. Yang nomor kedua, dia tetap harus saum dulu. Artinya berangkat ke pekerjaan dia dalam kondisi niat saum. Baru di tengah pekerjaan ketika dia sudah tidak kuat, sudah letih, boleh dibatalkan saum. Itu ijtihad para ulama-ulama fikih. Mudah-mudahan maklum adanya bagi para pekerja keras. Terima kasih. Wallahu alam bishawab. Sobat sekalian, ada yang bertanya karena di kita ya ada imsak, biasanya pakai sirinu kan wiung 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 gitu. Apakah itu awal saum di mana kita tidak boleh ada lagi makan minum? Ya sahabat sekalian, jawabannya itu salah. Jadi saum bukan diawali dari imsak. Imsak itu hanya i'dad saja. Artinya persiapan saja untuk bersiap-siap meninggalkan makan dan minum dan harus bersiap-siap untuk mulai berniat. Kapan mulai saum sejatinya? Ketika terdengar suara adzan atau ketika masuk waktu subuh. Walaupun memang ya tidak tepat juga kalau pas adzan. Kenapa? Karena adzan itu sekitar sudah ada 3 menitan lah. Udah masuk waktu subuh. Ya karena para ulama ahli falak, astronomi itu di kalendernya memang waktu adzan itu agak dimasukkan dulu ke subuh. 3 menit sesudah subuh baru adzan. Supaya jangan sampai ada orang yang melakukan sholat padahal belum waktunya. Begitu. Maka berangkat dari situ saum itu 2 menit 3 menit sebelum adzan sudah harus berhenti makan minum. Jadi imsak, siap-siap, kalau kita boleh sikat gigi dulu, berniat dulu gitu ya, berkumur dulu, baru 3 menit, 2 menit menjelang azan kita sudah harus berhenti karena itu biasanya sudah secara ilmu falakiyah sudah masuk waktu subuh 2 menit, 3 menit sebelum azan subuh itu. Mudah-mudahan jadi maklum adanya. Terima kasih, wallahu a'lam bishawab.